Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita diberikan rahmat, taufik dan hidayah bisa bertemu walaupun dengan virtual. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, kelas 7, kali ini Pak Guru ingin menyampaikan suatu materi pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di semester 2 ini tentang bab 13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama awali dengan berdoa, memohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas, namun belum semuanya, kita akan menyicil, yaitu tentang kompetensi dasar membaca Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Ali Imran ayat 134. Dan nantinya juga menunjukkan hafalan Quran surat An-Nisa ayat 146, surat Al-Baqarah ayat 153 dan surat Ali Imran ayat 134. Dan adapun tujuannya, anakku sekalian, kenapa tadi dikatakan bahwa dengan sabar, ikhlas, hidup jadi damai, namun kok di sini adalah yang materi pertama adalah bukan keikhlas dan sabarnya, namun materi yang kita sampaikan adalah tentang membaca Al-Qur'annya dan hadis terkait. Baik, adapun tujuannya yaitu dengan melalui pembelajaran daring dengan aplikasi live streaming, peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surat Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait dengan benar. Jadi anak-anakku sekalian, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, anakku sekalian untuk bisa membaca dan menghafal, dan tentunya nanti dikirim ke Pak Guru lewat grup kelas bisa, tentang bacaan Quran surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134. Tentunya dikirim melalui WA voice atau pesan suara. Baik, yang akan kita pelajari adalah sebagaimana telah dilihat di layar, yaitu tentang peta konsep, yaitu hidup damai dengan akhlak terpuji, ikhlas, sabar dan pemaaf. Yang pertama adalah membaca Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah dan Ali Imran dengan ayat-ayat tertentu. Yang kedua yaitu memahami tentang Quran surat An-Nisa, Al-Baqarah dan Al-Imran dengan ayat tertentu, dan tentunya juga nantinya berperilaku sesuai dengan ayat tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, sekarang mari anak-anakku sekalian kita bersama-sama awali dengan membaca, dan dalam layar sudah Pak Guru kasih tanda-tanda merah. Maka perhatikanlah di tanda-tanda merah itu yang perlu ada penjelasan dari Bapak Guru.
Kita baca bersama-sama Pak Guru awali. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu hul mu'minina ajron azima. Kita amati bersama yang di bawahnya ada garis merah. Yang pertama adalah ta. Kenapa di garis merah? Ta ini ada alif jatuh sesudah fathah atau fathah diikuti dengan alif. Itu menunjukkan bacaan mad to bi. Terus yang kedua ada doma diikuti dengan wawu sukun atau wawu sukun jatuh setelah harokat doma, juga bacaan mad to bi. Wa aslahu juga sama, wawu sukun jatuh setelah doma. Wa tasomu, di sini anak-anakku sekalian yang perlu diperhatikan adalah ada alif, cuman di sini tidak dibaca. Namanya apa? Ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika di depan itu hidup, tapi ketika di tengah dianggap hilang, dianggap gugur. Makanya bacaan bukan wa'tasimu tapi wa'tasomu. Asal katanya i'tasomu, tapi bacanya wa'tasomu billahi. Di sini ada garis merah karena lafal Allah itu diikuti jatuh setelah lam jalalah. Lafal Allah itu ada lam jalalah, jatuh setelah harokat kasroh, dinamakan bacaan tarkik atau baca tipis, bunyinya a. Kalau yang jatuh setelah fathah atau dhamma, tafkhim atau bunyinya o. Nah, maka di sini membacanya wa taswamu billah, bukan wa taswamu billah. Wahlasu sama seperti tadi depan. Dinahum juga sama, ada harokat kasroh diikuti ya sukun. Hum di sini ada mim sukun bertemu dengan lam, adalah bacaan idhar, maka membacanya jelas. Wahlasu dinahum lillahi faulaika. Di sini ada harokat mat tobingi bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini disebut bacaan mad wajib muttasil. Panjang bacaannya adalah 5 sampai 6 harokat, maka panjang sekali ini anak-anak. Faulaika 6 sampai atau 5 ketukan. Mangal mukminin. Di sini juga ada bacaan apa? Oh, ini yang depan ada alif lam diikuti huruf mim, maka alif lamnya termasuk bacaan alif lam koma ria. Kemarin seperti di semester 1 alif lam koma ria dibaca idhar. Mangal mukminin, mangal ini harus idhar jelas. Mangal mukminin, mukminin nun berharokat kasroh diikuti ya, setelah itu wakaf, maka ini disebut bacaan mad ngarid lis sukun. Mad ngarid lis sukun panjangnya itu bisa sampai 3 alif atau bisa sampai 6 atau 5 harokat. Panjang di sini panjang. Mangal mukminin. Tidak cuma 1-2 harokat, namun bisa sampai 5-6 harokat. Wasaufa yu'tillahu, wasaufa yu'tillahu, sama seperti tadi lafal Allah yang pertama ada lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh.
maka dibaca tarkik atau tipis. Bunyinya A bukan bunyi O. Al-mu'minina mat bingi ajron adima. Di sini ada yang perlu diperhatikan anakku sekalian, ada tanwin bertemu dengan ngain. Tanwin bertemu dengan ngain namanya bacaan idhar halqi. Ini nanti yang Pak Guru akan terangkan secara khusus di pertemuan ini adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin. Ini yang nanti akan kita bahas. Ngadi ma ini tulisannya tanwin diikuti alif. Cuma membacanya tidak tanwin. Karena apa? Ini dinamakan mad ngiwat. Ini yang namanya mad ngiwat. Yang tadinya tanwin tapi tidak dibaca tanwin, cuma dibaca fathah biasa dan panjang. Demikian ini untuk untuk bacaan surat An-Nisa ayat 146 yang nantinya anak-anakku sekalian bisa mempraktekkan dan dikirim melalui WhatsApp grup. Yang kedua yaitu tentang membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Baik anak-anakku sekalian, di ayat ini sudah ada tanda-tanda merahnya, kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah ada harokat ada 3. Ini mungkin membuat anak-anakku sekalian itu bingung. Padahal tidak usah bingung anak-anak sekalian. Ini alif lam. Di sini ada ha, di sini ada matobingi. Ini namanya matobingi. Tapi di sini bertemu dengan alif lam. Alif lamnya apa? Alif lam koma ria. Makanya sini membaca biasa, langsung masuk ke depan. Ya ayyuhalladzina. Di sini tidak panjang karena bertemu dengan alif lam koma ria. Ladzina di sini matobi panjang. Amanus. Nah di sini anakku sekalian jangan bingung, di sini ada alif seolah-olah double tapi kenapa enggak terpakai? Ini bukan untuk membingungkan anak-anak sekalian karena ini ada tanda-tanda tertentu. Alif yang pertama adalah alif pertanda bahwa huruf atau kata sebelumnya, kata amanu itu menunjukkan untuk orang banyak. Sementara yang istanginu sebetulnya kalau diputus amanu istanginu. Namun karena hamzahnya ini hamzah wasol seperti tadi Pak Guru katakan, maka ini kalau di depan kalimat maka ini bunyinya apa? Istanginu. Namun karena di tengah-tengah maka ini harokatnya hilang, lebur. Dengan kata lain langsung masuk ke idgham, dengan kata lain masuk ke huruf berikutnya, menjadikan amanusta'inu karena hamzahnya hamzah wasol. Baik, jadi bunyinya ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri. Bis ini juga kemarin sudah dipelajari, namanya apa? Alif lam samsia. Alif lam samsia kalau di depan, kalau di belakang tidak dibaca bis sabri. Kalau di tengah-tengah kalimat maka alif lamnya itu dibaca idgham. Kalau beda dengan alif lam koma ria dibaca idhar. Idgham itu maksudnya lebur. Bis sabri. Wassalah sama. Ini juga alif lamnya samsia dibaca lebur. Wassalah. Inna. Di sini anak-anakku sekalian banyak orang membaca Al-Qur'an kebanyakan di sini adalah keliru. Kenapa? Karena biasanya ini dianggap sama dengan sukun, inna hanya gitu. Padahal ini tasdid. Nun tasdid adalah bacaan ghunna, maka cara membacanya adalah dipanjangkan satu alif.
Jadi gini, in ditahan panjang satu alif atau dua ketukan. Innallaha. Lafal Allah lam jalalah ini beda dengan yang atas. Kalau yang atas bunyinya a, kalau yang bawah bunyinya o. Kenapa? Karena lafal Allah ini diawali dengan harokat fathah. Mangasobirin, sama alif lamnya samsia, ada harokat berdiri. Harokat berdiri itu pertanda bahwa bacanya panjang satu alif atau dua ketukan. Ditahan di sini. Sobirin, ini mad ngarid li sukun. Baik, yang ketiga ayat surat Al-Imran ayat 134. Kita perhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perhatikan yang di garis bawah. Yang pertama adalah ada ya sukun setelah kasroh, namanya mato bingi panjang satu alif. Yunfiquna, ada nun mati bertemu fa. Ini nanti akan kita bahas bersama. Namanya bacaan ikhfa. Yang berikutnya fis sarra'i, alif lamnya adalah alif lam samsia, sama dengan yang atas. Sarra'i ini namanya sama seperti tadi lafal ulaika, namanya bacaan mad wajib muttasil, baca panjang sampai 5 harokat atau 5 ketukan. Wad-dharra'i juga bacaan mad wajib muttasil. Kenapa? Ada matobingi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wal kadhiminal ghaidha, ada ya sukun sebelumnya kasroh. Terus yang ini nun fathah bertemu dengan alif lam. Alif lam diikuti huruf gha termasuk huruf koma ria, maka alif lamnya dibaca idhar atau jelas. Wal afina, sama alif lam koma ria. Fina ini juga ini bacaan matobingi. Nganin nas, nun tasjid. Tadi sudah diterangkan bahwa nun tasjid bacaan hunnah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada alif lam diikuti dengan mim, namanya baca alif lamnya alif lam komaria dibaca jelas. Yuhibbul muhsinin dibaca panjang karena ini mad ngarid disukun, bisa dipanjang-panjang sampai 5 atau 6 harokat. Demikian anak-anakku sekalian untuk secara umumnya dalam membaca Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru ingin menerangkan tentang hukum nun mati dan tanwin. Dalam Al-Quran anakku sekalian itu mengenal apa yang disebut dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa sih? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Di situ dikenal ada hukum nun mati dan tanwin. Apa sih hukum nun mati dan tanwin? Yaitu hukum yang membahas tentang bagaimana ketika ada nun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Di sini dibagi menjadi kelompok besar 4, yaitu ada bacaan idhar, ada bacaan idgham, ada bacaan iqlab, ada bacaan ikhfa hakiki. Cuman idgham ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada idgham bihuna dan idgham bila huna. Dan penjelasannya ada di berikutnya. Lanjut.
Hukum non mati dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Idhar halqi itu hurufnya ada 6, yaitu ada hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Boleh dibalik, boleh dari depan. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ini yang namanya huruf idhar halqi. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini namanya huruf idhar halqi. Yang kedua adalah idgham bihuna. Idgham bihuna itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, atau disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim, wawu. Itu kumpulan dari idgham bila huna. Yang berikutnya adalah idgham bila huna. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro, atau disingkat dengan lari. Lam dan ro itu huruf-huruf idgham bila huna. Yang berikutnya, yang keempat adalah iqlab. Hurufnya cuma 1, ini paling mudah dihafal sebetulnya anak-anakku sekalian. Namun karena ini hanya 1, sebetulnya paling mudah. Namun anak-anak sering ini justru malah terlupakan dengan bacaan iqlab. Jadi membacanya selalu keliru. Banyak yang keliru di sini karena cuma 1 mungkin, jadi tidak teringat. Yang kelima adalah ikhfa hakiki. Hurufnya ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Ada 15 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Intinya huruf hijaiyah selain huruf idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, dan iqlab. Jadi seluruhnya ada 15 huruf. Ini termasuk ikhfa hakiki. Adapun penjelasannya berikut. Lanjut. Yang pertama adalah langsung saja. Apabila ini sudah tadi Pak Guru terangkan, lanjut yaitu tentang secara terperinci dapat dijelaskan bahwa idhar yaitu ketika nun mati atau sukun berhadapan dengan salah satu dari huruf. Ini kurang 1, alif. Tadi hurufnya kan ada alif, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Ini tidak tertulis 1. Masih kurang 1 di buku cetak anak-anak sekalian. Ini di buku cetak kelas 7. Di sini anak-anak sekalian betulkan bahwa di sini masih kurang 1, yaitu hamzah. Ada 6 hurufnya, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Adapun contohnya nanti ada di bawah, dibaca jelas. Jadi membacanya itu jelas. Bagaimana bacaan jelas nanti Pak Guru terangkan. Yang berikutnya adalah ikhfa, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 15 tadi, maka dibaca samar. Jadi artinya kalau idhar artinya jelas, kalau ikhfa artinya samar, membaca dengan samar. Yang ketiga adalah idgham, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf lam, ro, ya, wawu, nun, mim. Ini dicampur antara idgham bihuna dan idgham bilahuna. Maka dibaca lebur atau baca idgham. Idgham artinya itu lebur. Lebur itu bacaannya tidak sesuai dengan tulisan yang ada, maksudnya seperti itu. Bacanya beda. Lebur seperti tercampur, bacaannya seperti tercampur. Nanti kita praktekkan di berikutnya. Yang keempat iqlab, yaitu apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun mati tanwin itu dibaca beralih menjadi walaupun bunyinya nun mati, nun
atau tanwin yang biasanya bunyinya n, maka ketika bertemu dengan ba yaitu khusus bunyinya menjadi m. Lanjut, perhatikan contoh. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh anakku sekalian. Yang pertama adalah baca dari sebelah kanan. Idhar. Bacaan idhar contohnya min aktor. Min aktor. Karena idhar ada nun mati bertemu dengan alif, maka membacanya ini jelas. Min. Jelas nun sukunnya itu bunyinya jelas. Min aktor. Beda dengan ikhfa. Kalau kita perhatikan bedakan dengan ikhfa. Ada nun sukun bertemu dengan ta. Ada nun sukun bertemu dengan fa. Kita perhatikan. Antang fudu. Jadi membacanya ketika ikhfa, anak-anakku sekalian, itu hati-hati, membacanya itu panjang. Walaupun di situ tidak ada tanda panjang, namun membacanya panjang satu alif atau dua harokat. Antang, nah an bunyinya samar. Samarnya antara nun sudah masuk ke ta, mau bunyi nun tapi sudah mau seperti mau mengucapkan ta. Antang fudu, an panjang, tang panjang, fudu. Nah, ini namanya bacaan ikhfa. Ada dua ini, nun mati demuta dan nun mati bertemu dengan fa. Bacaan idgham kita perhatikan. Yang bacaan idgham adalah di sini bisuratim, ada tanwin bertemu dengan mim. Biasanya kalau di Al-Quran Indonesia itu sudah ditandai dengan tasjid. Kalau di Indonesia, Al-Quran Indonesia sudah ditandai dengan tasjid dengan kandung maksud supaya lebih mudah. Membacanya tetap panjang satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kalau orang nyanyi itu dua ketukan. Bisuratim mim mislih. Jadi tidak bisuratin min mislih membacanya, tapi membacanya bisuratim dengung idgham, langsung membaca huruf berikutnya bisuratim mim mislih, bukan membacanya bisuratin min mislih. Ini sering di sini banyak yang keliru. Yang berikutnya adalah iklab. Summum bukmun. Yang bacaan iklab adalah ada tanwin bertemu dengan ba, maka membacanya yang tadinya tanwin harusnya bunyinya nun menjadikan mim. Makanya biasanya dalam Al-Quran ditandai dengan huruf mim kecil. Jadi anak-anakku sekalian, jangan sampai bingung ketika kamu membaca ayat Al-Quran ada tanda mim kecil. Ini menunjukkan bahwa kamu membacanya jangan nun, tapi membacanya mim. Summum bukmun, bukan summun bukmun, bukan. Ini banyak yang salah di summum bukmun gitu. Yang berikutnya adalah rohodan haisu, ada tanwin. Kalau tadi ini nun mati, di sini ada tanwin bertemu dengan ha. Sementara ha adalah huruf idhar halki. Rohodan haisu. Lanjut yang ikhfa. Wa ma'unsila, ada nun mati bertemu dengan za. Bacaan ikhfa. Ngan nafsin, ada nun mati bertemu dengan nun. Bacaan idgham bihunna. Muhitum bil kafirin, juga sama, ada tanwin bertemu dengan ba. Bertemu ba, ada mim kecil. Lanjut sawaun alaihim, ada tanwin bertemu dengan ngain. Ngain adalah termasuk golongan huruf 6 tadi. Kulli syai'in qadir, ada tanwin bertemu dengan qaf. Bacaan ikhfa, qaf termasuk huruf yang 15. Hudal lil muttaqin. Lah ini anak-anakku sekalian, di sini tadi ada ini tanwin
tidak dibaca nun, tapi dibaca langsung masuk ke mim. Yang di sini ajeg hudal, langsung hudal lil muttaqin, tidak lebur. Di sini tidak lebur, maka ini disebut bacaan idgham bila hunna. Idgham tanpa dengung, tanpa mendengung. Hudal tidak, kalau di sini dengung. Ciri dengung adalah hidungnya itu ikut bergetar. Hidungnya itu bergetar, itu ciri dengung. Hudal lil muttaqin. Di sini tidak dengung. Hidungnya tidak bergetar, langsung hudal lil muttaqin. Iklab, yaitu sama nun mati bertemu ba, cirinya ada mim kecil. Berikut yaitu tahtihal anhar, yang bacaan idhar adalah ada nun mati bertemu ha. In kuntum shadiqin, ada nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta, dua-duanya adalah termasuk huruf 15. Mir rabbihim, ada nun mati bertemu ra, bacaan idgham bila hunnah. Awwala kafirim bih, kafirim bih ada tanwin bertemu ba. Dan berikut lanjut, ini di sini Pak Guru sudah di layar ada ringkasan yang mempermudahkan anak-anakku sekalian mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu yang tadi sudah diterangkan. Ini ada skema. Yang pertama bacaan idhar. Idhar itu huruf hijaiyahnya ada alif, ha, kho, ngain, khin, ha. Contohnya ini man amanah, nun mati temu alif, nun mati bertemu khin, dan sebagainya. Yang dua idgham, yaitu huruf idgham. Idgham bihuna ada dua, idgham ada dua. Idgham bihuna ya nun mim wawu, singkat yanmu. Contohnya ini famay ya'mal in mimma in, ini contohnya idgham bihuna. Yang sebelah ada idgham bila huna, lam dan ro. Contohnya milladunka, milladunka khairul laka, khairul laka. Di sini milladunka, milladunka dan khairul laka. Ini bacaan idgham bilahunna. Terus yang berikutnya bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa ada tiga. Ikhfa kubro, hurufnya ta, dal, to. Ikhfa sughro, hurufnya qaf dan kaf. Ikhfa wusta ada sa, jim, za, sin, shin, shod, do, to, do, oto, odo, do, za, fa. Contohnya adalah di sini sudah ada semua, anakku tinggal mempelajarinya. Terus bacaan ikhfa, di sini yang keempat adalah bacaan iklab, yaitu hurufnya cuma satu. Contohnya tadi sudah banyak, dan di sini ada satu, yaitu sami'am, sami'am basira. Itu contoh-contoh dari bacaan nun mati dan tanwin. Dan dalam bacaan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 146, di surat Al-Baqarah ayat 153, di surat Ali Imran ayat 134, anak-anakku sekalian bisa melihatnya sendiri. Di sini Pak Guru sudah memberikan garis, ternyata hanya ada dua bacaan nun mati atau tanwin. Di sini ajron ngadima, yaitu bacaan idhar, dan yang kedua yunfiquna, bacaan ikhfa. Demikian anak-anakku sekalian yang Pak Guru sampaikan pada saat ini. Adapun tugas untuk anak-anak sekalian kelas 7 adalah 3 ayat ini kamu baca, atau salah satu dibaca, dikirimkan ke WA grup atau langsung ke WA-nya Pak Guru.
dan nomornya masih tetap seperti di semester 1. Demikian anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah belajar, jagalah kesehatan, penuhi dengan aturan-aturan kesehatan protokol dari COVID-19. Mudah-mudahan berikut kita bisa berjumpa secara langsung. Tetap semangat belajar, semoga menjadi anak yang pandai dan tercapai apa yang dicita-citakan. Mohon banyak salam, mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.